Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi umumkan 26 pemain yang dipanggil oleh Kepala Pelatih Sintayong. Di mana nama-nama pemain yang dipanggil Sintayong tersebut akan berlaga di ajang FIFA Matchday melawan Palestina dan juga Argentina. Deretan pemain yang tertulis akan dipanggil untuk lakukan pemusatan latihan yang dimulai pada tanggal 5 Juni di Surabaya. Indonesia akan menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni disusul dengan Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Dari ke-26 daftar pemain panggilan itu, tidak ada nama Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata. Kemungkinan besar menurunnya performa kedua pemain tersebut menjadi alasan mereka tidak dipanggil. Di sisi lain, terdapat sejumlah nama baru termasuk diantaranya para pemain naturalisasi. Tanggal 19 saya melakukan FIFA Matchday melawan Argentina. Ramadan Sananta yang sudah percaya diri akan tampil dalam FIFA Matchday melawan timnas Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Namun sayang, namanya tidak masuk dalam daftar striker timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong STY. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan di lini depan. Timnas Indonesia seperti diketahui akan melaksanakan 2 pertandingan FIFA Matchday. Pertama melawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 dan berikutnya timnas Argentina pada tanggal 19 Juni. Mohon doanya. Tanggal 19 saya melakukan FIFA Matchday melawan Argentina, kata Sananta unggahan TikTok yang direpost Pagolo.net. Tidak dipanggilnya Sananta di skuad timnas Indonesia ini menjadi pembahasan hangat netizen. Beberapa netizen menuding bahwa Wonderkids PSM Makassar ini terlalu percaya diri, padahal FIFA Matchday adalah timnas senior. Banyak yang menyesalkan Sintayong tak memanggil penyerang yang bersinar di SEA Games 2023 itu. Namun ada yang menduga, Sananta tak dipanggil karena juga ada persiapan timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia, September mendatang. Para netizen mendoakan agar Sananta tidak berkecil hati, karena masih banyak turnamen lainnya. Pelatih Sintayong telah mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Burundi. Ada 4 pemain anggota skuad Piala AFF 2022 yang tidak lagi dipanggil Sintayong. Ada beberapa kejutan yang dibuat Sintayong pada daftar pemain timnas Indonesia. Ada beberapa debutan yang dipanggil untuk membela skuad Garuda seperti Yance Sayuri, Sain Patinama, Doni Tripamungkas, hingga Dava Pasha. Namun, ada juga nama lama yang tidak lagi dilirik pelatih asal Korea Selatan tersebut. Stefano Lillipali yang tampil bagus bersama Borneo FC di BRI Liga 1 2022/2023 tidak mendapat panggilan. Selain itu, ada 4 pemain yang jadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang tidak mendapat panggilan dari sang pelatih. Siapa saja pemain tersebut? Alasan kenapa Sintayong banyak menaturalisasi pemain belakang akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Proyek naturalisasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh PSSI bersama Sintayong untuk menunjang prestasi timnas Indonesia. Berbeda dengan beberapa tahun terakhir di mana Indonesia banyak menaturalisasi pemain asing yang tampil apik di Liga Indonesia. Di era Sintayong, PSSI lebih diarahkan untuk melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sejak era Sintayong ada cukup banyak nama yang telah dinaturalisasi. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga pemain yang baru merampungkan proses naturalisasinya Januari lalu, Sain Patinama. Jika dilihat dari posisi bermainnya, mayoritas pemain naturalisasi era Sintayong adalah pemain belakang. Lantas kenapa harus pemain belakang? Jawabannya adalah Sintayong memperbaiki pertahanan timnas Indonesia. Jika melihat skuad pemain juga arahan, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho dan lainnya. Namun, hanya ada nama Fahrudin Arianto yang merupakan pemain senior di lini pertahanan Indonesia. Sintayong juga melihat jika lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus terutama untuk menghadapi skema bola mati. Pada set-piece bola mati seperti sepak pojok, Indonesia kerap kecolongan ketika harus duel bola-bola atas. Masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki pemain Indonesia berusaha Sintayong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi lini belakang dengan postur yang tinggi. Kemudian naturalisasi yang dilakukan Sintayong juga untuk menunjang filosofi bermainnya.
Dalam skema Sintayong, fullback memiliki peranan yang sangat penting saat membangun serangan.